Kok sabar banget sih? Nggak ada niat buat ninggalin Kah? Cari suami yang sempurna. Yang komen ini perempuan. Kamu mau nyari laki-laki yang sempurna sampai ke ujung dunia, sampai kiamat juga nggak bakalan dapat, ya. Jadi kamu kalau dapat laki-laki yang nggak sempurna gitu, terus kamu buang gitu, habis nikah lagi gitu, terus dibuang lagi gitu. 100 kali kamu menikah, kalau akhlakmu buruk, kalau akhlakmu buruk tetap buruk, ya. Dapat laki-laki yang bijak pun, kalau hatimu busuk ya tetap busuk. Sampai kemanapun kamu nggak bakalan dapat laki-laki yang sempurna. Kalau kamu memandang mau carinya yang sempurna, justru pernikahan itu antara dua insan ini disatukan. Kenapa? Karena punya kekurangan itu. Kekurangan itulah yang harus disatukan, bukan kelebihannya. Kalau cuman kelebihannya, semua orang pun punya kelebihan. Justru kekurangannya itu yang harus disatukan. Kekurangannya itu yang harus saling bisa menerima. Tidak semua orang bisa menerima kekurangan seseorang. Kalau mau berbicara itu dipikir dulu. Kalau kamu ingin dapat laki-laki yang baik di mata kamu, ya perbaiki akhlakmu. Nggak ada yang sempurna laki-laki, coba cari kemana. Karena Allah itu maha adil. Allah itu memberikan kekurangan dan kelebihannya kepada hambanya. Apa kelebihannya? Kalau kamu mau bisa menerima kekurangan seseorang, apa yang kita akan dapat kebaikan itu semua tergantung daripada diri kita. Kalau kita niatnya nikah hanya karena mau nyari yang sempurna, bakalan, ya. Mungkin hari ini kamu dipertemukan dengan orang yang sehat, gagah, perkasa, tapi kamu nggak bisa menerima di saat kamu pasanganmu jatuh sakit. Mungkin kamu nggak bisa menerima. Dan itu tadi, apa yang membuat kamu bertahan dengan suamimu? Pertama, imanmu kuat. Yang kedua, kamu menjaga ketaatanmu kepada Allah dan menjaga ketaatan kepada suami. Yang ketiga, kamu menjaga ketakwaanmu kepada Allah. Yang keempat, kamu menjaga akhlakmu dengan baik. Itu yang membuatmu akan langgeng. Dan kamu ingat janji-janji Allah. Kamu yakin dan percaya kepada Allah. Kamu niatkan pernikahan itu karena Allah. Dan menjalaninya karena ibadah. Itu kamu akan langgeng hidupmu. Tapi kalau kamu nyari yang sempurna, nyari yang banyak duit, nyari yang kaya, belum tentu kamu bisa bahagia. Belum tentu kamu bisa langgeng. Sahabat, tahu nggak? Dalam pernikahan, dalam menjalankan hidup, tanpa ilmu agama, hancur hidup kita. Hidupmu nggak bakalan langgeng, hidupmu nggak bakalan bener kalau kamu cuman memandangnya dari segi hal itu. Karena pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan kita itu mencari ridha Allah. Pernikahan kita itu ngejalanin semua perjalanan hidup ini kita karena ibadah. Kamu ingat main-main dalam dunia ini kita berdiri. Sahabat, kita tuh dikasih kesempatan cuman 1 kali sama Allah. Kalau kita nggak sempat memperbaiki diri, apa yang kita bawa dalam kehidupan akhirat suatu hari nanti? Apa yang kita bawa? Kalau kita mikirnya cuman urusan duniawi, sehingga nggak mengerti. Kita ini ada batasan-batasannya, bahkan waktu kita aja terbatas dalam dunia ini. Saya sering mengingatkan, kalau kamu diberikan jodoh oleh Allah, mau itu jodohmu sakit, mau jodohmu itu kehidupannya seperti itu aja, mau jodohmu gajinya seperti itu aja, itulah yang harus kamu terima, karena itu jodoh. Kecuali pasanganmu memukul kamu, tidak dekat dengan Allah, pantas kamu meninggalkannya. Tapi kalau kamu, contohnya kamu dapat suami yang bertanggung jawab, dapat suami yang akhlaknya baik, dapat suami yang santun kepada kamu, dapat suami yang bisa membahagiakanmu. Ketika suamimu jatuh sakit, apakah kamu rela meninggalkannya? Coba pikir di situ. Mau cari kemana laki seperti itu? Belum tentu dapat lagi. Sekalipun udah sakit, tapi dia masih menghargai kita, masih sayang sama kita. Belum tentu kita nyari lagi, belum tentu sayang sama kita.
kalau kamu nikah 100 kali pun, kalau kamu nikah 1000 kali pun, kalau enggak diniatkan karena Allah, kalau kamu nikah enggak diniatkan karena jalannya jalan ibadah, ya enggak bakalan bisa langgeng. Kalau akhlakmu buruk, tetap buruk. Dapat suami yang baik pun, dapat suami yang bagus akhlaknya pun, dapat suami yang taat pun, dapat suami takwa pun, dapat suami yang imannya tebal pun, kalau akhlakmu buruk, ya tetap buruk. Karena kalau kita ingin dapat pasangan yang baik, ya kita pun harus diperbaiki dirinya. Sebagai wanita, kita juga harus memperbaiki diri. Bukan karena kita ingin jadi orang baik mengandalkan suami, ya tidak. Kesolehanmu itu bukan milik suamimu. Kesolehanmu itu tentangmu, untuk dirimu. Kesolehanmu itu milikmu, bukan milik orang lain. Kalau kamu ingin dapat pasangan yang baik, ya perbaiki dirimu. Jangan kamu memikirkan pengen pasangan yang baik, tapi diri kamu tidak diperbaiki. Bagaimana bisa kamu menyatu dengan pasangan yang baik kalau diri sendiri aja nggak diperbaiki? Pernikahan itu bukan main-main, bukan untuk dijadikan candaan main-main. Hari ini nikah, besok cerai. Hari ini nikah, besok cerai. Karena ingin mencari yang lebih baik, cari yang sempurna. Ya nggak bakalan ada. Sampai kiamat pun, sampai ujung dunia pun nggak bakalan ada. Bagaimana caranya agar kita mendapat pasangan yang baik? Ya perbaiki imanmu, tingkatkan imanmu. Jaga ketaatanmu kepada Allah. Jaga ketakwaanmu kepada Allah. Jaga akhlakmu dengan baik. Taat pada suami, itu yang harus kamu lakukan. Niatkan pernikahan itu karena Allah. Jalani pernikahan itu karena niatnya karena ibadah. Gitu. Yakin dan percaya dengan janji-janji Allah, bahwa apapun yang kamu lakukan dalam rumah tanggamu itu adalah ibadah, dan balasannya dari Allah suatu hari kelak nanti. Nggak ada yang sempurna. Semua manusia itu punya kekurangan. Justru Allah menyatukan dua insan itu agar menerima satu sama lain kekurangannya. Bukan hanya kelebihannya, tapi kekurangannya. Itu yang tidak semua orang dapatkan. Itu yang tidak semua orang bisa menerima kekurangan seseorang. Tidak semua orang bisa.